Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsman Arif dari Forum News Network. Para pendukung Prabowo Gibran hari ini atau siang nanti ya tepatnya Jumat tanggal 19 April 2024 itu batal menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi. Tepatnya sebenarnya bukan batal ya, diminta untuk membatalkan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Keputusan untuk pembatalan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi itu dilakukan menyusul instruksi dari Prabowo Subianto, calon presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar mereka membatalkan rencana aksi besar-besaran. Padahal kan semula itu seperti disampaikan oleh Ketua Tim Relawan Prabowo Gibran, yakni Hari Rusli Muti itu pada hari Rabu malam, mereka itu rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di gedung Mahkamah Konstitusi selama 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat. Tetapi hari Kamis kemarin kendati belum ada larangan dari Prabowo Subianto, tapi ternyata juga tidak terlihat massa yang cukup besar. Padahal kalau kita menyimak dalam jumpa persnya hari Rabu malam itu, mereka menyatakan bahwa akan mengerahkan 100.000. Bahasanya sih tidak mengerahkan, mereka katanya mendengar akan ada aksi 100.000 massa pendukung Prabowo Gibran. Selain itu juga mereka menyatakan akan mengajukan sebagai amicus curiae itu ada 10.000 tim paslon 02 Prabowo Gibran yang akan mengajukan diri menjadi amicus curiae. Ini tampaknya sebagai sebuah langkah untuk mengimbangi gelombang besar amicus curiae yang diajukan oleh sejumlah tokoh-tokoh dan kalangan akademisi. Dan sebelumnya kan kita tahu ada 303 orang guru besar dari berbagai perguruan tinggi serta civil society yang mengajukan menjadi amicus curiae, dan kemudian juga banyak kelompok-kelompok lain termasuk BEM dari sejumlah universitas di Indonesia juga mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan yang saya kira kemudian menjadi semacam game changer-nya itu adalah ketika Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP, sebagai pribadi mengajukan amicus curiae, dan juga kemudian ada imam besar dari Front Persaudaraan Islam, ini FPI begitulah sebutnya ya, FPI baru itu, Habib Rizik Syihab bersama dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Din Samsudin itu juga mengajukan diri menjadi amicus curiae di Mahkamah Konstitusi. Jadi menjadi sahabat pengadilan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu rupanya hal ini membuat gerah para pendukung paslon 02 Prabowo Gibran, dan mereka kemudian berencana melakukan aksi tandingan tadi, mengajukan 10.000 orang amicus curiae, dan kemudian katanya akan ada 100.000 orang pendukung yang akan berunjuk rasa siang ini ya, setelah sholat Jumat sekitar pukul 14 siang. Dan tetapi ternyata tadi malam itu mereka kemudian mendapat kabar bahwa ada instruksi dari Prabowo Subianto untuk membatalkan itu, dan mereka dalam jumpa persnya tadi malam itu memperdengarkan suara Prabowo hanya berupa audio saja dari instruksi Prabowo Subianto. Tapi di media sosial itu juga kemudian beredar video dari Prabowo Subianto yang melarang atau meminta agar hal itu dibatalkan. Coba kita simak ya pernyataan dari Prabowo Subianto. Ini cukup panjang videonya, tapi kita tentu perlu mendengar apa alasan Prabowo sehingga dia meminta agar para pendukungnya itu membatalkan aksi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras
dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan.
kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Ya, cukup jelas di situ ya bahwa Prabowo melarang itu meskipun dia tetap mengklaim kemenangan dan mengklaim bahwa 96 juta rakyat itu sudah memilihnya. Tapi kan sebenarnya yang kita tahu justru sekarang ini pangkal persoalannya karena tim paslon 01 dan 03 mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi karena hasil pemilu kemarin itu karena merupakan campur tangan atau cawe-cawe Presiden Jokowi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu mereka kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan petitum agar pemilu atau pemungutan suara ulang dilakukan dan kemudian paslon 02 itu didiskualifikasi. Artinya ada pemungutan suara ulang hanya diikuti oleh paslon 01 Anies Muhaimin dan paslon 03 Ganjar Mahfud. Nah, ini tuntutan ini kelihatannya tidak tanda-tandanya sulit untuk meskipun belum tentu semua dikabulkan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi, tetapi kasusnya kemudian bergulir menjadi spekulasinya sangat komod. Ada tanda-tanda bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu bisa menerima dalil yang diajukan oleh para pemohon dengan tidak hanya berpegang seperti yang didalilkan oleh tim hukum paslon 02 bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya berwenang menangani sengketa hasil pemungutan hasil pemilihan umum gitu ya, jadi atau PHPU. Nah, inilah yang tampaknya kemudian membuat para pendukung paslon 02 itu panik dan mereka mencoba membuat aksi tandingan semacam itu. Dan ketika itu bahkan mereka menyatakan yang akan dikerahkan ke Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya para pendukung termasuk dari kalangan buruh, tapi juga mereka sudah menyiapkan sejumlah paranormal juga. Saya nggak tahu apa kaitannya ya antara peristiwa atau peristiwa hukum lah di Mahkamah Konstitusi itu dengan paranormal. Dan ini saya kira memang ketika muncul pemberitaan ini muncul di publik, ya respon dari publik itu menjadi lebih negatif terhadap paslon 02. Padahal sebelumnya Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dalam sebuah jumpa persnya juga hari Rabu kemarin menyatakan bahwa ya ini mereka tidak bisa mencegah, katanya begitu, untuk para pendukung yang merasa marah, tersinggung karena dikatakan bahwa hasil Pilpres kemarin dimenangkan oleh paslon 02 dan itu karena kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan Dasko juga menyatakan dia akan mengawal. Jadi artinya sebenarnya para petinggi dari Gerindra itu hari ini siang nanti juga sebenarnya bersiap untuk turun bersama dengan para pendukungnya. Kami sudah berusaha untuk menahan agar pendukung Prabowo Gibran ini tidak reaktif, tidak kemudian melakukan aksi-aksi, namun rasanya sulit juga. Nah, oleh karena itu kami sudah dengar bahwa hari Kamis dan hari Jumat akan ada aksi damai dari pendukung Prabowo Gibran untuk mengawal hasil dari Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu pertama kami himbau kepada pendukung Prabowo Gibran untuk tertib dan mau tidak mau kami dari TKN Prabowo Gibran akan ikut mengawal aksi tersebut. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ditinggangi oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Khususnya saya dan teman-teman akan mengawal aksi pendukung Prabowo Gibran di MK pada hari Jumat. Nah, dengan
larangnya oleh Prabowo tadi, instruksi untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa ini batal ya, pengerahan massa dari tim 02 ini. Tetapi dari pendukung 01 dan 03 dan juga civil society yang selama ini dengan keras menyoroti perilaku Presiden Jokowi yang bukan kecurangan, mereka tetap komit untuk menggelar aksi unjuk rasa hari ini, dan direncanakan aksi unjuk rasa besar-besaran itu akan dilakukan sehabis sholat Jumat. Jadi sekitar pukul 2 atau pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, dan polisi sebenarnya sudah sejak hari Rabu kemarin sudah melakukan persiapan-persiapan dengan melakukan penyekatan di kawasan seputar Medan Merdeka Barat di mana kantor Mahkamah Konstitusi itu berada. Jadi kelihatannya untuk mencapai halaman muka atau jalan di depan Mahkamah Konstitusi juga para pengunjuk rasa ya akan sulit, dan mereka biasanya dilokalisir atau ditahan sebelum patung kuda. Biasanya seperti itu. Tapi apapun ini tentu tetap saja kendati tim paslon 02 para pendukung itu akan turun, tapi kawasan seputar itu siang nanti dipastikan akan meriah, tetapi para petugas keamanan kelihatannya mungkin bisa lebih mengendorkan kesiagaannya. Sebab kalau tadinya misalnya betul seperti dikatakan oleh tim relawan dari paslon 02 mereka akan mengerahkan sekitar 100.000 pendukungnya, tentu saja para petugas keamanan itu harus melakukan pengamanan dengan ekstra lebih ketat karena jangan sampai terjadi kemudian benturan antara dua kelompok yang berbeda kepentingan ini. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.